Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman dan memberikan panduan bagaimana caranya calon mahasiswa program berkognisi pembelajaran lampau dalam mengisi evaluasi dirinya. Jadi, Anda akan diminta setelah menyelesaikan proses registrasi, kemudian diterima oleh tim RPL Unima, dalam hal ini diverifikasi, entah ada yang langsung diterima atau juga disuruh memperbaiki beberapa dokumen dan batas perbaikan sampai 2 kali diberi kesempatan. Dan pada saat Anda diterima, maka Anda akan melakukan pembayaran pendaftaran dan akhirnya Anda diminta untuk mengisi form evaluasi diri. Baiklah, kita langsung masuk saja pada akun masing-masing. Caranya dengan kita melihat atau kita masuk di dalam akun RPL kita. Tentunya langkah pertama kita awali dengan kita pergi ke website Universitas Negeri Manado. Kalau Anda lihat, kita masuk di website, kita mengetikkan rpl.unima.ic.id. Lalu kita masuk pada daftar, ya, kita mengklik daftar yang ada di sini. Dan kita memasukkan email kita. Ya, setelah, nah ini contoh, kalau Anda melihat di sini ada informasi pribadi, kemudian ada dokumen pendukung dan pengisian form evaluasi diri. Ya, kita melihat data pribadi kita. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh untuk calon mahasiswa RPL di program studi S2 Administrasi Negara. Kalau Anda lihat di bawah, paling bawahnya, yaitu status data diterima oleh tim RPL Unima dan silakan melanjutkan proses pengisian form evaluasi diri. Ya. Itu sehubungan dengan data pribadi. Jadi Anda akan melihat data pribadi sesuai yang Anda sudah masukkan pada saat registrasi di akun RPL Universitas Negeri Manado. Selanjutnya Anda akan melihat di sini dokumen pendukung. Ya. Dokumen pendukung yang ada
Dan yang ketiga, Anda akan dibawa pada pengisian FED atau pengisian form evaluasi diri. Kita masuk dahulu di pengisian evaluasi diri. Ya. Jadi kalau kita, sekali lagi saya mengklik pertama, informasi data pribadi, kemudian yang kedua dokumen pendukung, dan ketiga pengisian form evaluasi diri. Akan nampak di sini sebetulnya mata-mata kuliah yang sudah Anda pilih, ya, mata-mata kuliah yang Anda sudah pilih di dalam melakukan registrasi di akun RPL Anda masing-masing. Nampak di sini ada berbagai mata kuliah. Kalau di sini saya melihat ada 16 mata kuliah. Coba Anda perhatikan ada 16 mata kuliah. Mengapa 16 mata kuliah? Pertama-tama tergantung dari program studi dan juga strata. Artinya S1 ataupun S2. Kalau S2, mata kuliahnya tidak sebanyak dengan mata kuliah program S1. Kalau S1 bisa mencapai 60, 70 mata kuliah, tergantung juga di program studi masing-masing atau jurusan masing-masing. Nah, saya kembali untuk contoh yang ada di sini. Di program studi S2 Administrasi Negara, di sini tampak ada 16 mata kuliah yang sudah ada di akun saya misalnya. Mengapa 16? Ini tergantung dari pilihan mata kuliah yang mahasiswa pilih. Nah, kita lihat di sini saja langsung pada misalnya form aplikasi. Ini form aplikasi. Tampak di sini saya ternyata hanya memilih 16 mata kuliah dari mata kuliah yang ditawarkan. Ya, saya geser ke bawah. Sebetulnya semua mata kuliah yang ada di program studi S2 ada 27 mata kuliah. Tetapi yang saya pilih hanya 16 ya. Ini contoh mata kuliah yang tidak saya pilih, langsung diberi keterangan tidak. Ya. Sehingga semuanya yang iya atau saya mengajukan RPL berjumlah 16. Jadi barangkali kalau ada yang bertanya mengapa saya 16, ya pada saat Anda mengisi atau memilih mata kuliah, hanya mata-mata kuliah yang tertera iya, berarti Anda mengajukan RPL. Kalau tertera tidak, berarti Anda tidak mengajukan RPL untuk mata kuliah itu. Barangkali ini menjadi pertanyaan bagi sebagian mahasiswa, barangkali karena kesalah pengertiannya, dia hanya memilih beberapa mata kuliah. Jadi pada panduan yang sebetulnya saya sudah sampaikan lewat video lanjutan, sebaiknya mahasiswa memilih semua mata kuliah. Tetapi karena barangkali ada mahasiswa yang tidak sempat mencermati video itu, ada yang karena ketidaktahuan atau karena kelalaian
sehingga tidak memilih semua mata kuliah. Jadi akibatnya yang mata kuliah yang Anda pilih itulah yang ada dalam aplikasi Anda. Barangkali menjadi jalan keluar kalau misalnya mata kuliah ternyata saya pilih tidak sesuai atau hanya beberapa, padahal sebetulnya Anda memilih saja mata kuliah yang ditawarkan. Salah satu jalan keluar, ya Anda menghubungi pimpinan program studi atau jurusan untuk menginformasikan bahwa misalnya Anda tidak sempat memilih mata-mata kuliah lain yang seharusnya Anda pilih. Sehingga pimpinan program studi atau jurusan bisa menginformasikan ke tim RPL Universitas Negeri Manado untuk meriset akun Anda, dan Anda akan diminta kembali untuk mengisi mata-mata kuliah yang belum sempat Anda pilih. Nah, itu barangkali salah satu jalan keluar. Jadi Anda akan diminta lagi untuk mengisi kembali mata kuliah. Jadi caranya menginformasikan kepada program studi masing-masing, dan program studi atau pimpinan jurusan akan melanjutkan masalah Anda untuk di-reset akun Anda atau diatur kembali supaya Anda bisa mengisi mata kuliah yang belum sempat Anda isi. Kita lanjut dengan yang tadi ya. Jadi ini sudah menjawab mengapa mata kuliah saya tidak sebanyak dengan teman-teman yang misalnya untuk program studi S2 administrasi negara sampai 26 atau 25 ya. Itu karena Anda tidak memilih. Kemudian di sini ada warna merah. Ya. Kemudian ada juga yang bukan warna merah atau warna hijau ya. Ya, kalau kita mengecek yang ini yang ada warna di sini ya, nomor 7 misalnya, nomor 8, kemudian nomor 15. Ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, program studi belum mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dalam akun program studi atau jurusan masing-masing. Kemungkinan yang kedua, program studi sudah mencantumkan mata kuliahnya, tetapi ada kesalahan di dalam mencantumkan kode mata kuliah, atau ada mata kuliah yang sudah mempunyai kode yang sama, atau juga pada saat mata kuliah itu tidak mencantumkan nilai SKS-nya. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Nomor mata kuliahnya yang sama, kode mata kuliahnya yang sama, atau kode mata kuliah yang tidak terbaca oleh sistem karena salah mengisi kodenya, sehingga muncul hal yang demikian. Jadi ini bisa Anda tanyakan atau informasikan kepada pengelola RPL di program studi masing-masing. Sebab untuk mata kuliah yang warnanya demikian, kita tidak bisa mengisi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Karena di sini kan tidak tampak. Berbeda kalau Anda bandingkan dengan mata kuliah yang pertama. Kalau di sini Anda mengklik mata kuliah yang pertama,
Jadi sangat jelas ya. Nah, Anda lihat ya, misalnya mata kuliah yang pertama pada saat Anda klik, nah ini sudah muncul CPMK-nya. Jadi CPMK artinya capaian pembelajaran pada mata kuliah, pada setiap mata kuliah. Jadi dapat terdiri dari beberapa CPMK. Kalau Anda lihat di sini, untuk mata kuliah yang pertama, ada beberapa CPMK. Demikian juga untuk mata kuliah yang selanjutnya. Ada beberapa juga CPMK. Jadi sebetulnya tugas dari calon mahasiswa RPL, rekognisi pembelajaran lampau, ialah mengisi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masing-masing CPMK atau capaian pembelajaran dari mata kuliah. Ya, masing-masing CPMK. Jadi Anda lihat di sini, kalau misalnya ada 5 CPMK, berarti Anda harus memasukkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan baik CPMK yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tergantung banyaknya CPMK yang ada di dalam setiap mata kuliah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sebetulnya tujuan kita mengisi form evaluasi diri ini atau FED tiada lain untuk memberikan bukti untuk setiap dokumen dalam masing-masing mata kuliah. Dan perlu dicatat di sini bahwa masing-masing mata kuliah itu terdiri dari CPMK. Nah, di sini kita akan mengisi dokumen-dokumen untuk masing-masing CPMK. Jadi dokumen-dokumen yang ada ini, ya, kita harus sesuaikan juga dengan CPMK yang ada. Nah, itu sehubungan dengan mengisi evaluasi diri. Jadi mata-mata kuliah ini kita coba mulai mengisinya. Tetapi sebelumnya kita melihat dahulu dokumen yang sudah ada dalam dokumen pendukung, ya. Kita lihat, kita coba klik yang dokumen pendukung. Nah, ini adalah dokumen pendukung yang sudah tersimpan dalam sistem Anda. Sebetulnya dokumen-dokumen ini Anda boleh mengecek satu persatu apakah sudah benar atau ada yang belum jelas atau juga masih kabur samar-samar. Anda masih boleh memperbaikinya. Kita lihat misalnya dokumen yang pertama ini, kita bisa mengklik lihat berkas. Coba kita klik lihat berkas, ya. Nah, maka akan tampak juga dokumen ini. Kalau ini kita lihat, ini dokumen cukup jelas, ya. Kemudian juga yang lain kita bisa mengecek semuanya. Sebetulnya kalau ada dokumen yang kurang jelas, ya, Anda boleh menggantinya. Kita lihat, kita mengecek yang kedua. Kita cek kedua dokumennya apakah sudah jelas, ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang kabur atau ini kan kalau kita perbesar agak kabur atau tidak terbaca. Ini kita boleh mengganti dokumen ini, ya. Kemudian juga untuk men-scan-nya
kita bisa crop terlebih dahulu. Atau kita potong terlebih dahulu supaya dokumennya, jadi yang bukan merupakan bagian dari dokumen kita boleh hilangkan. Ya. Nah, jadi ini untuk dokumen-dokumen. Dan sebetulnya kalau ada dokumen yang harus kita ganti, ya paling gampang kita menekan tombol yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi kita bisa, misalnya kalau kita menghapusnya karena kita melihat kurang cocok, ya, kita boleh hapus, ya. Ini sudah terhapus satu, ya, karena ternyata ini dokumen kurang jelas, ya. Kita boleh hapus dan kita sebentar akan menambahkan kembali dokumen itu. Jadi dokumen-dokumen ini harusnya akan berhubungan dengan mata-mata kuliah yang ada. Misalnya, nah ini contoh ya, kita sudah menghapus sebagian dokumen karena ada dokumen yang kurang jelas, ya, atau kabur misalnya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan dokumen. Ya, jadi kalau menghapus agak mudah, demikian juga menambahkan agak mudah. Nah, kita lihat dahulu, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen di komputer kita atau di laptop kita. Ya. Nah, misalnya kalau misalnya saya sudah menyiapkan dokumen supaya lebih lengkap, misalnya yang ini, ya. Pertama, kita beri nomor dokumen itu. Nomor 1, misalnya piagam tanda kehormatan. Nomor 2, sertifikat workshop. Nomor 3, kita berikan nomor, ya, untuk masing-masing dokumen. Sebetulnya menjadi pertanyaan yang pertama, sebetulnya mana dokumen-dokumen itu? Atau apa yang perlu kita siapkan? Untuk hal ini sebetulnya sudah ada dalam brosur, ya. Dokumen-dokumen mana yang sebaiknya dilampirkan. Ya, ini dokumen-dokumen pendukung untuk evaluasi diri, pengisian evaluasi diri. Saya rasa di antara kalian sudah mendownloadnya baik di website Universitas Negeri Manado, barangkali juga ada yang sudah menyimpannya. Jadi dokumen-dokumen antara lain misalnya riwayat hidup dengan rincian tugas yang dilakukan, sertifikat kompetensi, sertifikat lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, dokumen pekerjaan yang pernah dilakukan. Jadi dokumen pekerjaan boleh dalam foto, video, produk, hasil tes, dan lain-lain. Jadi sebetulnya tidak ada format bagaimana model video atau foto atau produk, ya. Anda boleh berinisiatif dan kreatif untuk melampirkan dokumen itu. Kemudian ada juga dokumen buku harian, catatan pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja, atau juga dokumen lembar tugas, lembar kerja ketika bekerja di perusahaan, dokumen analisis, perancangan, entah parsial atau lengkap ketika bekerja di perusahaan, logbook, atau buku catatan pekerjaan, sertifikat pelatihan, dan baik juga disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan, atau juga dokumen keanggotaan asosiasi profesi yang relevan, kemudian referensi, surat keterangan, ya, laporan verifikasi pihak ketiga pemberi kerja, supervisor, penghargaan dari industri atau dunia kerja, ataupun penilaian kerja dari perusahaan, dan atau dokumen lain yang relevan. Jadi untuk dokumen Anda bisa baca di brosur. Nah, kita kembali yang tadi, ya. Jadi pertama
kita akan menambahkan dokumen. Jadi cara menambahkan dokumen ya, kita klik saja. Jadi kita siapkan dulu di komputer kita dokumen mana yang kita akan tambahkan ya. Nah, ini saya memberikan nomor dokumen-dokumen itu. Ada maksudnya juga saya memberikan nomor. Nanti kita akan melihat sebentar apa pentingnya kita memberikan nomor. Ya. Jadi kita langsung upload dokumen itu ya. Jadi kita klik saja, ini ada kode tambah dokumen ya. Jadi dokumen pendukung kita klik tambah dokumen ya. Karena di sini dokumen yang ada masih kurang, kita menambahkan. Kita klik tambah saja dokumen, lalu kita pilih choose file ya. Kemudian kita misalnya menambah dokumen, misalnya yang pertama piagam atau tanda kehormatan. Piagam atau tanda kehormatan. Nah, kita tulis ini kan kalau sudah tertulis di sini satu piagam tanda kehormatan berarti sistem sudah membaca. Ini kan Anda sudah namai ya. Lalu kita tulis nama berkasnya. Jadi kita tulis nomor 1 atau boleh juga kita tulis 01 ya, karena dokumennya tertulis 01 lebih baik ya. Kemudian kita titik ya, baru kita tulis piagam tanda kehormatan, tanda kehormatan. Sudah itu kita simpan. Jadi sebetulnya agak mudah ya. Maka akan tampak di sini, ini yang saya baru isi piagam tanda kehormatan. Kita bisa juga mengecek apakah dokumen itu sudah sesuai. Kita cek ya. Ya, nah ini sudah benar ya. Lalu kita terus ke dokumen yang selanjutnya. Jadi dokumen harus diisi satu persatu ya. Kita ke nomor 2 ya. Ya, kita isi saja. Kita tulis 02. Sertifikat workshop misalnya. Jadi kalau ada banyak sertifikat workshopnya, kita harus spesifikasi. Misalnya workshop sosialisasi, peraturan, lalu kita simpan data. Ya, jadi usahakan dalam mengisi dokumen ini menambahkan dokumen. Nah, ini kalau kita lihat sudah ada 2 yang nomor 2, berarti 1 kita hapus ya. Rupanya saya sudah mengisi 2 kali. Kita hapus saja, kita klik yang tanda hapus. Lalu kita tambahkan lagi dokumen. Ini kan sudah nomor 2. Kita ke dokumen nomor 3. Ya, kita pilih saja nomor 3. Ya, ini saya coba ambil nomor 3. Kita tulis 03. Ya. Nanti kalau sudah urutan 11, kita hanya tulis 11, 12, dan seterusnya. Kita namain. Ya. Jadi kita langsung simpan. Ya, maka nampak Anda lihat yang saya baru tambahkan sudah 3 dokumen. Dan seterusnya. Nah, kemudian saya mau kasih contoh kalau misalnya
Anda upload dokumen kemudian terjadi permasalahan. Kita langsung praktikkan saja. Kalau terjadi permasalahan yang bagaimana? Ya. Saya ambil contoh, saya klik yang di sini nomor 7. Ya. Pak Depan. Misalnya ini dokumen nomor 7 ini ya yang saya pilih. Diklat pembinaan. Dan pengawasan. Ya. Lalu kita simpan data. Nah, ini saya kasih contoh mengapa dikatakan di sini sebuah kesalahan basis data terjadi. Error number 1048. Hal ini disebabkan karena dokumen kita terlalu besar ya. Nah, Anda bisa mengecek. Saya coba mengecek yang nomor 7 ya. Ya. Nah, ini yang dokumen ini nomor 7 terlalu besar ya. Kita coba lihat. Jadi usahakan dokumen itu jangan sampai melebihi batas yang diminta. Jadi kalau dia tidak bisa, berarti ini dokumen ini terlalu besar ya. Kalau kita lihat ukurannya sudah sampai 9,41 megabyte. Jadi sudah mendekati 10 MB megabyte. Jadi dia tidak bisa diupload ya. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau dokumen yang sampai 20 halaman, 30 halaman, kemungkinan dia tidak bisa diupload di sistem ya. Nah, ini salah satu permasalahan. Jadi usahakan dokumen itu harus jangan terlalu besar ya. Terus kita kembali ya. Dan yang kedua juga permasalahan, saya langsung coba ini. Kita mau coba tambahkan dokumen dalam bentuk Word ya. Tadi kan semua dalam bentuk PDF ya. Ini saya coba memilih dokumen yang Word. Apakah dia bisa atau tidak ya. Ini misalnya dia nomor 8 ya. Dokumentasi video kegiatan. Lalu saya coba simpan ya. Nah, rupanya yang Word, yang Excel ya tidak akan diterima. Jadi hanya boleh dokumen dalam bentuk PDF. Dengan syarat PDF juga harus tidak melebihi 10 megabyte ya. Itu mungkin bisa menjadi perhatian bagi kita ya untuk jadi jangan melebihi kapasitas ya. Jadi ini contoh saya sudah mengupload dokumen. Saya tambah satu lagi dokumen ya. Jadi saya memilih yang nomor 4 ya. Saya memilih nomor dokumen 4. Jadi dokumen prinsipnya yang akan berhubungan dengan mata kuliah. Mata-mata kuliah yang diminta ya. Mata-mata kuliah yang diminta, dokumen yang berhubungan ya. 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 Kita sudah upload yang dokumen nomor 4 ya. Mau kita seperti lagi karena
Ya, kemudian kita simpan data. Ya, ini sudah ada nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nah, ini juga kita boleh hapus ya kalau misalnya saya memberikan ini kan dokumen yang sudah ada di dalam sistem. Ini yang saya baru tambahkan dokumen pertama sampai dokumen keempat. Sekarang kita lanjut ke pengisian evaluasi diri ya. Dan dokumen sudah ada. Kita langsung ke pengisian FED atau form evaluasi diri. Ya. Sudah ditulis di sini ya. Kalau Anda baca ya, formulir evaluasi diri. Rekognisi pembelajaran RPL Universitas Segi Manado. Nah, keterangan pada bukti yang disampaikan untuk yang transfer SKS, apa yang maksud dengan transfer SKS, berarti bukti yang disampaikan nanti adalah transkrip nilai. Ya, jadi umumnya yang transfer SKS itu mahasiswa yang memilih jalur re-entry ya. Kemudian yang perolehan SKS umumnya yang memilih lanjut jenjang ya. Untuk perolehan SKS, bukti yang disampaikan nanti adalah sertifikat. Sedangkan transfer SKS, bukti yang disampaikan nanti adalah transkrip nilai. Jadi Anda boleh melihat sebetulnya yang di sini Anda sudah buat di form form aplikasi ya. Ini ada keterangan. Jadi mata-mata kuliah yang Anda tetapkan sebagai perolehan SKS ya. Ini buktinya dokumen-dokumen ya. Kalau keterangan mata kuliah Anda adalah transfer SKS, berarti dokumen yang disampaikan adalah transkrip nilai. Jadi Anda boleh membaca ya. Ini sudah ada di sini ya. Catatan, jika dokumen Anda belum sempat diupload sebagai dokumen pendukung, silakan masuk pada menu dokumen untuk upload dokumen. Ya. Sekarang saya langsung masuk di mata kuliah yang pertama. Ya. Kalau Anda lihat di mata kuliah yang pertama, kita langsung klik saja ini, mata kuliah yang pertama. Filsafat Ilmu Administrasi Publik. Sebelum saya masuk ke mata kuliah ini, mungkin perlu kita kembali dengan jenis dokumen. Jadi jenis dokumen dapat juga berupa foto atau juga kegiatan. Ya, saya cuma contoh misalnya foto ya. Jadi misalnya dokumen foto, kalau Anda lihat di sini, jadi boleh juga foto yang kegiatan yang berhubungan dengan apa mata kuliah ya, mata kuliah yang Anda pilih. Jadi dokumen boleh berbentuk SK juga, boleh berbentuk piagam atau juga foto-foto yang tampak ya. Memang bagus juga diberi keterangan ya. Jadi di scan dengan baik ya. Kalau misalnya mata kuliah misalnya pengajaran ya berarti foto yang berhubungan dengan pengajaran. Mata kuliah kebijakan Anda misalnya mengikuti program kebijakan ya. Nah, ini Anda lampirkan juga. Jadi ada juga boleh juga foto kegiatan. Dan ada juga dokumen dalam bentuk video. Bagaimana cara kita melampirkan dokumen dalam bentuk video? Ini kan tidak bisa dimasukkan dalam sistem. Jadi caranya sebetulnya Anda boleh lihat. Jadi misalnya saya sudah coba buat misalnya untuk dokumen video Anda sebetulnya buat di Microsoft Word ya, lalu Anda lampirkan linknya saja ya. Misalnya contoh dokumen video kegiatan pendampingan pelatihan organisasi. Misalnya ini saya akan masukkan mata kuliah yang berhubungan dengan organisasi. Khusus di apa? Di program studi yang saya pilih. Ya. Anda buat dulu di Microsoft Word, kemudian Anda
simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini contoh, ini video saya, cuma video saya dalam bentuk YouTube. Jadi video ini bisa disimpan di Google Drive ya. Google Drive ya. Kemudian link Anda kopikan di sini ya. Ini buat dulu di Microsoft Word ya. Usahakan untuk link. Jadi link kalau dia sudah ada garis. Jadi link itu jangan lupa di enter. Sudah di enter, maka dia akan muncul garis ya. Garis bawah, berarti ini sudah boleh terbuka. Ini contoh link ya. Misalnya saya dokumen saya membutuhkan video. Ya. Saya boleh lampirkan link. Jadi link juga bisa link Instagram, bisa juga link YouTube, bisa juga link Facebook ya. Ini kan zaman semakin canggih. Ini untuk mendukung bahwa Anda, dokumen Anda, khususnya dalam bentuk video atau juga foto, boleh juga dalam bentuk link ya. Untuk dilihat oleh asesor. Nah, ini saya coba buka ya. Misalnya contoh ini, misalnya pendampingan mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022. Kalau Anda misalnya membuat video, video kan bisa disimpan di boleh di YouTube, di Instagram, di TikTok ya, atau di berbagai media yang ada, atau paling mudah di Google Drive ya. Lalu Anda klik saja, Anda mengecek apakah memang terbuka atau tidak ya. Ini sudah saya coba. Nah, ini saya coba ternyata terbuka ya. Nah, ini jadi Anda harus klik dengan benar linknya apakah dia terbuka atau tidak dokumennya. Ya. Yang penting kalau dokumen sudah terbuka supaya bisa terbaca oleh asesor ya. Jadi yang penting yang mau dijelaskan sini, jadi untuk dokumen video dalam bentuk link ya. Itu saja yang paling penting. Kalau dokumen foto boleh langsung saja. Ya. Jadi cara ini juga menjadi unjuk kerja Anda atau kinerja Anda. Misalnya kalau di program studi S1 PGSD, kegiatan Anda mengajar, itu kan ada berhubungan dengan mata kuliah. Anda boleh lampirkan dokumen video Anda dalam bentuk link ya. Kemudian juga jurusan-jurusan misalnya yang berhubungan dengan banyak hal dengan praktik ya, Anda boleh juga lampirkan video ya. Untuk jurusan misalnya kalau teknik mesin ada, kalau Anda lampirkan bagaimana praktik Anda hari-hari ya, sehubungan dengan misalnya membongkar mesin ya, sehubungan dengan mata kuliah atau program studi yang berbeda-beda ya, jadi tidak sama semuanya. Yang jelas untuk program, untuk dokumentasi video, Anda lampirkan linknya, Anda buat di Microsoft Word, kemudian Anda salin ke format PDF. Jadi save as PDF, jadi simpan sebagai PDF. Nah, itu kan jenis-jenis dokumen yang ada. Lalu kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita buka, saya coba buka dua layar di sini supaya lebih memperjelas ya. Nah, di sini kita membuat matriks CPMK dan dokumen ini untuk lebih memudahkan. Sesungguhnya ini dibuat saja oleh boleh ketua kelas ya. Kalau ada Anda di satu program studi, jadi caranya Anda buka misalnya salah satu mata kuliah ya yang ada, kemudian Anda copy yang yang CPMK. Ini kan ada 5 CPMK ya. Anda copy ya, atau juga Anda boleh minta ke masing-masing jurusan CPMK-nya ya, supaya lebih cepat. Jadi ada berbagai cara yang kita buat. Jadi kita blok, kemudian kita copy, kita salin di Word atau juga boleh di Excel ya. Ya. Kemudian kita tempel ya. Nah, ini untuk
ini kita boleh beri nomor juga untuk apa CPMK yang pertama, ya, kemudian CPMK kedua kita beri nomor B, kemudian C, D, dan nomor E, ya. Nah, ini begitu juga untuk mata kuliah yang selanjutnya. Misalnya mata kuliah kedua, teori administrasi publik, ya. Ya, kita copy lagi CPMK-nya. Ya. Lalu kita blok lalu copy, ya. Kita tinggal tempel saja di dokumen Word, ya. Atau juga boleh juga Excel, ya. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, jadi ini mata kuliah pertama, filsafat ilmu administrasi publik, kita akan menggunakan dokumen nomor 1. Ya. Kemudian CPMK yang kedua, dokumen juga nomor 1. CPMK yang ketiga, dokumennya ada nomor 1 dan 3. Kemudian CPMK yang nomor 4, dokumen yang kedua dan keempat. Dan seterusnya. Jadi ada yang satu CPMK, menurut Anda dia dibuktikan dengan 2 dokumen, ya. Atau juga satu CPMK dapat saja 3 dokumen. Dapat saja satu CPMK, dapat saja seluruh CPMK hanya 1 dokumen. Misalnya semuanya dokumen nomor 3 untuk satu mata kuliah. Dapat saja demikian, ya. Jadi tergantung dari, jadi Anda mahasiswa harus membaca masing-masing dokumen itu. Ya. Jadi bisa lebih dari 1 dokumen untuk satu CPMK, dapat saja hanya 1 dokumen, dapat saja 3 dokumen untuk satu CPMK, ya tergantung. Jadi Anda masing-masing calon mahasiswa harus membaca CPMK itu. Dan kita membuat matriks dokumennya. Ya. Jadi ini saya hanya memberikan contoh untuk dokumen yang ada. Jadi mengapa harus dibuat matriks? Supaya lebih memudahkan kita untuk mata-mata kuliah. Jadi kita sudah buat matriks sampai seluruh mata kuliah. Supaya apa? Lebih memudahkan kita mencari dokumennya. Jadi kita harus membaca dulu semua CPMK yang ada. Ya, langsung saya kembali setelah kita buat matriks, ya. Jadi untuk CPMK mata kuliah yang pertama kita buat matriks, mata kuliah kedua dan seterusnya. Dan kita menentukan dokumen mana untuk apa? Untuk CPMK yang pertama dan selanjutnya. Jadi ya kita langsung sekarang ya kita buka mata kuliah yang pertama, misalnya filsafat ilmu administrasi publik, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan masih kosong, ya. Ini keterangannya masih kosong. Ini kan ada CPMK, kemudian ada keterangan, ada profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini, kemudian bukti yang disampaikan dan aksi. Ya. Jadi ini profisiensi artinya Anda menilai diri sendiri Anda. Bagaimana kemampuan Anda sehubungan dengan pengetahuan dan keterampilan saat ini. Kemudian bukti yang disampaikan. Jadi langkah pertama untuk CPMK yang pertama dalam mata kuliah, misalnya filsafat ilmu administrasi publik, kita pertama klik input data. Nah, setelah kita klik input data di bagian paling kanan, kita akan diminta mengisi salah satu di sini. Profisiensi pengetahuan, dan keterampilan saat ini. Di sini ada 3 pilihan. 4 ya. 3 maksud saya. Ada yang sangat baik, ada baik atau tidak pernah. Jadi Anda menilai untuk CPMK yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah ini, apakah saya sangat baik, baik atau tidak pernah.
usahakan tidak memilih yang tidak pernah ya. Kalau tidak pernah berarti Anda menilai diri Anda ya memang sama sekali tidak pernah mengetahui CPMK itu. Ya. Jadi kalau Anda merasa baik, diklik baik, ataupun Anda merasa sangat baik. Jadi Anda menilai dahulu diri Anda sendiri. Jadi Anda klik dulu, sangat baik misalnya. Ya. Ini untuk CPMK yang pertama. Sesudah itu Anda klik simpan data. Ya. Anda lihat. Nah, lalu kita kembali ke CPMK yang pertama. Kita klik lagi CPMK yang pertama di filsafat ilmu administrasi publik. Nah, kalau Anda lihat di sini sudah tertulis sangat baik karena kita sudah memilih sangat baik ya. Kalau ternyata misalnya pilihan saya salah, Anda boleh klik ubah data ya. Nah, ini ternyata saya bukan sangat baik. Saya memilih baik ya. Anda boleh perbaiki di sini, klik saja di sini. Baik ya. Ya. Atau juga sebaliknya. Ya. Memilih sangat baik. Jadi kita masih boleh mengubah data kalau misalnya ternyata saya salah mengisi. Dan kita simpan data. Ya. Nah, kita kembali ke CPMK yang pertama. Nah, ini keterangan berarti sudah ada keterangan perolehan SKS. Sebagaimana Anda sudah catat sebetulnya di sini ya. Maksud di pada saat Anda di form evaluasi. Jadi form evaluasi sebetulnya sudah tentu Anda kan sudah memilih perolehan SKS. Jadi otomatis akan muncul juga di CPMK pertama perolehan SKS. Ya. Nah, di sini maksudnya ya. Nah, kita lihat ini sudah dicatat sangat baik ya. Nah, inilah kita masuk kepada bukti yang disampaikan sehubungan dengan CPMK yang pertama ini. Tadi kan kita sudah membuat matriks ya. Ya, kalau kita mengecek matriksnya ini, kita bisa lihat. Nah, untuk CPMK yang pertama dokumen saya nomor 1 ya. Ini untuk lebih memudahkan. Jadi kita klik di sini tambah teks ya. Tambah teks. Nah, kita pilih berkas. Tadi kan kita sudah catat untuk CPMK pertama di mata kuliah yang pertama ini adalah dokumen nomor 1 ya. Jadi kita silakan pilih berkas. Nah, ini ya, jadi kita klik saja yang nomor 1 ini. Ya, kita klik nomor 1 ya. Sesudah itu kita simpan data. Ya. Lalu kita masuk lagi ke dokumen yang kedua. Kalau kita lihat di sini sudah ada lihat berkasnya. Nah, ini piagam. Saya salah menulis piagam ya. Piagam tanda kehormatan ini dokumen nomor 1 ya. Ya, kita mengecek di sini untuk kita mengecek ya. Jadi untuk yang kedua nomor 1, nanti yang ketiga nomor 1 dan nomor 3 ya. Jadi kita sudah buat matriks duluan ya. Nah, saya lanjutkan saja ke CPMK yang kedua. CPMK yang kedua kita lihat dokumennya nomor 1 ya. Nah, kita pilih lagi pertama. Di sini ditulis profisiensi. Bagaimana saya menilai kemampuan saya. Saya pilih saja sangat baik ya. Karena menurut saya ini kemampuan saya dalam CPMK ini sangat baik. Kemudian kita simpan data. Ya. Lalu kita masuk ke sini mata kuliah yang pertama tadi. Ya. Nah, ini kita sudah terlihat sangat baik. Kemudian kita tambah berkas. Klik saya tambah berkas ya. Nah, kita cek lagi di matriks yang kita sudah buat. Nah, ternyata untuk kedua masih nomor 1. Jadi kita pilih lagi berkasnya nomor 1.
Sesudah itu kita simpan. Ya. Nah, jadi satu lagi saya menambahkan ya, kita pilih lagi yang apa? Nah, ini sudah dicatat ya, sangat baik ya. Untuk yang ketiga, kita input lagi data, ya. Kemudian kita pilih ini yang ketiga ya. Oh, jadi langkah pertama diminta mengisi profisiensi ya. Kita pilih sangat baik. Kalau kita melihat juga apa? Nah, ini misalnya yang nomor 3, dokumennya ada 1 dan 3. Ya, ada 1 dan 3. Jadi ada 1 dan 3. Jadi ini kita simpan data dulu. Ya, kita kembali lagi ke atas. Ya, memang harus sabar untuk dalam isi CPMK ini. Dokumen-dokumen ya. Jadi sesuai mengisi ini apa CPMK yang ketiga, kita tambah berkas ya. Pilih berkas pertama yang nomor 1 ya. Ya, kita simpan duluan ya. Baru kita kembali lagi ke CPMK yang ketiga di mata kuliah pertama. Ini kan dokumen yang 1. Ini CPMK yang ketiga, kalau kita lihat yang saya buat, ternyata ada juga perlu ditambah dengan nomor 3, dokumen nomor 3. Ya, kita tambah ya. Jadi kita tambah berkas ya. Nah, ini kan ini yang ketiga, kita tambah berkas yang di sini ya. Ya, tambah berkas. Kita tambahkan nomor 3 ya, karena kita sudah buat matriksnya itu. Kemudian kita simpan data. Ya. Kita mengecek ya. Ya. Kalau kita lihat untuk yang dokumen ketiga sudah ada ya. Ya, sudah ada. Ini sudah ada dokumen nomor 3. Kalau ini kita lihat sudah lebih, berarti 1 kita hapus saja. Dan sudah. Nah, kalau termasuk kita salah mengisi, kita hapus saja, klik saja yang warna merah ini, tanda kali di warna tanda X ya, atau tanda buang ya. Kita klik saja yang di sini ya. Kalau kemudian kita mengecek lagi ya. Nah, ini. Dan kita bisa melihat berkas, kita cek saja di sini berkas ya. Apakah sesuai, kita klik saja berkas ini. Ini sesuai atau tidak ya. Nah, ternyata sudah sesuai ya. Jadi yang sebetulnya yang paling mudah kalau untuk yang transkrip nilai ya. Jadi jadi dokumennya itu yang pilih transfer SKS hanya transkrip nilai lebih cepat ya. Tapi yang untuk perolehan SKS ya memang kita harus sabar di dalam mengisi dokumen ini ya. Jadi memperhatikan untuk mengisi form evaluasi diri harus sabar ya. Jadi kemudian kedua tetap mengecek juga mengecek internetnya supaya dalam keadaan yang baik dan benar dan lancar ya. Nah, jadi kita kembali ke pengisian FED. Nah, jadi ini kita buat sampai seluruh mata kuliah ini sudah terisi. Kalau kita lihat ini kan baru yang mata kuliah yang pertama. Sampai seluruh Sampai seluruh CPMK terisi dokumennya. Supaya Anda ketahui, nanti tugas asesor akan memeriksa dokumen yang Anda lampirkan di setiap mata kuliah dan CPMK-nya. Apakah memenuhi kriteria FATM? Apakah valid, otentik, terkini, dan juga mencukupi ya. Jadi usahakan dokumen ini harus benar-benar sesuai ya, bahwa valid ya.
bahwa dia benar-benar otentik ya, jadi memang milik Anda sendiri, valid bahwa dokumen yang Anda masukkan sesuai dengan CPMK yang ada ya. Jadi harus memenuhi 4 kriteria yang diminta. Jadi asesor tinggal menilai ya, dokumen-dokumen itu sesuai atau tidak. Maka kalau sesuai di atas 60% ya sesuai, termasuk juga CPMK yang ada, maka mata kuliah yang pertama ini akan dinilai atau di asesmen oleh asesor dan dinyatakan lulus ya. Jadi kalau tidak ada mata kuliah yang tidak ada dokumen yang dilampirkan, maka mata kuliah yang pertama ini tidak lulus ya, karena tidak ada dokumen yang dilampirkan. Jadi yang paling penting Anda mengisi form evaluasi diri ini untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mata kuliah. Dan dokumen-dokumen itu juga Anda buat matriks ya. Jadi dokumen mana? Jadi bisa saja hanya satu dokumen untuk setiap CPMK atau bisa melebihi dari satu. Jadi sebetulnya hanya itu tugas Anda di dalam mengisi form evaluasi diri Anda. Jadi itu Anda buat sampai selesai seluruh mata kuliah yang ada. Ya, jadi ini sebetulnya akan memudahkan kita. Ya. Jadi untuk tampilan layar, kalau terlalu besar, Anda bisa klik kontrol tambah kalau layarnya mau dibesarkan, atau kontrol kurang atau layarnya mau dikecilkan ya. Tergantung juga tampilan yang ada di komputer Anda. Jadi sebetulnya hanya itu saja panduan Anda mengisi form evaluasi diri. Jadi setelah Anda mengisi, sesudah semuanya diisi, kemudian Anda menyimpan. Ini saya belum mengisi semuanya, jadi belum tampak tombol menyimpan ya. Kalau sudah mengisi semuanya mata kuliah, maka Anda menyimpan, maka akan terkirim ke asesor program studi. Ya, kalau pertama kan verifikasinya dari tim RPL Universitas Negeri Manado. Yang tahap kedua, verifikasinya pada asesor masing-masing jurusan atau program studi yang berjumlah 3 orang dosen. Jadi mereka lah yang akan menilai jumlah kelulusan dari mata-mata kuliah yang Anda pilih dan berapa yang Anda harus kontrak ya. Jadi yang Anda kontrak adalah kelak adalah mata-mata kuliah yang dianggap belum lulus ya. Jadi kalau sudah lulus berdasarkan kesesuaian dokumen, kevalidan, keotentikan, keterkinian dan mencukupi, maka kalau sudah lulus mata kuliah itu, maka Anda tidak perlu lagi kuliah ya. Karena ini bagian dari program RPL di mana Anda dinilai berdasarkan portofolio yang Anda masukkan dan dengan kesesuaiannya diminta dalam syarat RPL, sehingga yang Anda akan kontrak kelak tinggal mata-mata kuliah yang belum lulus dalam program RPL ini. Dan untuk selanjutnya Anda boleh langsung mengisi form evaluasi diri ini tentunya dengan sikap sabar, telaten, agar apa yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Jadi hanya itu saja informasi yang saya boleh berikan. Semoga Anda tetap bersemangat di dalam mengisi form evaluasi diri dan semoga Anda semua boleh
sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan senantiasa semangat.